Oke, kita lanjut lagi di sini soalnya yaitu kelompokkan atau kayak tentukan dari senyawa A sampai J mana yang termasuk dalam asam, basa atau garam gitu. Terus ini kan disediakan dari poin A sampai J kan disediakan rumus kimia saja. Nah, kemudian kayak setelah kalian tentukan apakah senyawa itu termasuk asam, basa atau garam, kemudian namakan rumus kimia di sini tuh namanya apa. Kayak untuk poin yang pertama, CaCO3. Nah, CaCO3 ini dia termasuk dalam garam karena untuk CaCO3 sendiri kalau misalnya diuraikan nantinya kan jadi Ca2+ ditambah dengan CO. Nah, dimana Ca2+ ini berasal dari basa kuat yang berupa CaOH2 kali, dan CO32- ini dia berasal dari asam lemah yaitu asam kuat yaitu H2CO3. Nah, karena CaCO3 ini dia berasal dari kationnya itu dari basa, kemudian anionnya itu dari asam, sehingga CaCO3 di sini merupakan garam. Nah, kemudian namanya yaitu CaCO3 kan karena Ca di sini ialah kalsium dan CO3 di sini anion yang berupa karbonat, berarti namanya yaitu kalsium karbonat. Kemudian di sini kita bahas secara random coba G. Nah, untuk G di sini NH4Cl. NH4Cl di sini dia dikelompokkan dalam dia termasuk dalam garam karena untuk NH4Cl sama kalau misalnya pas waktu dia diuraikan dalam air nantinya akan menghasilkan NH4+ dan Cl-. Nah, di mana NH4+ ini berasal dari basa merupakan kation dari basa yaitu NH4OH, dan Cl- ini dia berasal dari anion asam dari senyawa asam yaitu HCl. Nah, Cl ini dari Cl ini nih. Nah, ini Cl-, kemudian NH4+ ini ya dari senyawa basa ini. Jadi kalau misalnya bagi yang belum paham kayak gini. Maksudnya itu NH4OH jika direaksikan dengan HCl yang ini, nah nantinya menghasilkan NH4Cl dan H2O. Nah, di mana NH4Cl ini kan merupakan garam. Nah, sehingga NH4Cl di sini tuh dia dikelompokkan dalam garam. Nah, sama halnya yang tadi dengan CaOH2 kali jika direaksikan dengan H2CO3 nantinya akan menghasilkan CaCO3 dan H2O. Nah, karena aturannya itu kan kalau misalnya senyawa asam dia direaksikan dengan senyawa basa nantinya akan menghasilkan garam dan air gitu. Jadi ya gitu, emang alasannya kayak gitu. Jadi NH termasuk dalam garam, dan namanya dalam rumus kimianya dalam bahasa Indonesia yaitu NH4 kan berarti untuk kation NH4 yaitu amonium. NH4+ kan amonium. Kemudian Cl anionnya kan biasanya klorida kan. Berarti gabungannya amonium klorida gitu. Oke, garam udah, kemudian kita cari yang coba dikelompokkan dalam asam. Nah, di sini contoh yang I. CH3COH. Nah, mengapa CH3COH dia termasuk dalam asam? Karena kalau CH3COOH dia dilarutkan dalam air atau diuraikan, kan reaksi ionisasi dari CH3COOH ini kan berarti CH3COO- ditambahkan dengan H+. Nah, di sini kan dia menghasilkan ion H+. Nah, kalau misalnya reaksi ionisasinya itu dia menghasilkan ion H+, berarti kan dia termasuk dalam asam gitu. Tapi kalau misalnya reaksi ionisasinya menghasilkan ion OH-, berarti dia itu termasuk dalam senyawa basa. Nah, ini contohnya yang untuk J. MgOH2 kali. Nah, untuk MgOH2 kali ini kan jika diuraikan jadinya Mg2+ dan 2OH-. Nah, di sini kan dia menghasilkan kan. Nah, ion OH- inilah yang jadi penanda oh ini senyawanya basa. Yang tadi untuk H+, oh ini dia jadi penanda untuk kalau misalnya diuraikan menghasilkan H+, berarti itu ialah senyawa asam gitu. Nah, kemudian untuk NH3 yang F, poin F.
untuk NH3 ini dia dikelompokkan dalam senyawa basa karena kalau misalnya ada dia mengikuti aturan yang kalau misalnya untuk NH3 ini kan yang tadi untuk poin I dan J kita menggunakan alasan yang kayak misalnya pas waktu dilarutkan itu nantinya akan menghasilkan ion H+ berarti asam, kemudian untuk OH- nantinya akan basa. Nah, untuk NH3 ini dia bukan menggunakan alasan yang kayak gitu, ini berbeda karena NH3 ini ya emang aturannya itu dia itu termasuk dalam basa lemah gitu. Jadi kalau misalnya yang udah paham tentang teori asam basa Lewis kan, kalau untuk teori asam basa itu kan ada teori asam basa Lewis, kemudian teori asam basa Arrhenius. Nah, jadi untuk NH3 ini dia termasuk dalam teori asam basa Lewis. Nah, dimana karena NH3 ini dia memberikan elektron, nah dia menyumbangkan elektron lah. Nah, sehingga NH3 ini tuh dia termasuk dalam basa gitu. Jadi basa menurut Lewis itu yang memberikan elektron gitu. Jadi sehingga NH3 itu dikelompokkan dalam basa. Tapi kalau misalnya NH3 ini dia dilarutkan dalam air juga, nantinya akan menghasilkan NH dan OH-. Nah, di mana OH- di sini ya NH3 ini ialah basa gitu. Jadi ini untuk pembuktian aja kalau NH3 ini dia merupakan basa. Kemudian untuk BaOH2 kali yang poin E. Untuk nama dari NH3 ini namanya itu ya amoniak. Nah, untuk yang poin E untuk BaOH2 kali. Nah, ini kan kalau misalnya dari penulisan rumus BaOH2 kali aja kan di sini kan dia mengandung OH kan. Nah, kalau misalnya mengandung OH berarti dia termasuk dalam basa. Gitu. Nah, pas waktu diuraikan kalau BaOH2 kali jika diuraikan kan nantinya akan menjadi Ba2+ dan 2OH-. Oke. Nah, dimana OH- inilah yang menunjukkan bahwa dia itu termasuk dalam basa. Nah, kemudian namanya di sini itu ialah barium hidroksida. Ba ini barium dan OH itu merupakan hidroksida. Gitu. Oke, sekian.